Pemirsa, seluruh jemaah haji 2021 setelah bermalam di Mina pada hari Senin pagi 9 Zulhijjah mulai bergegas menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Inilah suasana sejumlah jemaah haji 2021 yang akan diberangkatkan ke Arafah untuk melaksanakan puncak haji wukuf di Padang Arafah. Jemaah haji gelombang pertama sebanyak 11.000 ini diberangkatkan dari Mina pada pukul 5 pagi waktu Arab Saudi menuju Padang Arafah. Jarak yang ditempuh hanya 45 menit dengan menggunakan bus yang disediakan pemerintah Arab Saudi. Nantinya, para jemaah haji akan menghabiskan hari untuk beribadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Hari Arafah merupakan puncak haji, khususnya untuk seluruh umat Muslim seluruh dunia. Sementara itu, sebanyak 60.000 jemaah haji ini berasal dari seluruh negara yang tinggal di Arab Saudi. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 350 orang. Berbeda pada tahun 2020 hanya 13 jemaah haji. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jemaah haji 2021 Pak Niam Al-Muzaki dari Padang Arafah dan juga Pak Endang Jumali Konsul Haji dan Umroh KJRI Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Niam terlebih dahulu. Pak Niam, bagaimana persiapan jelang ibadah wukuf yang berlangsung di Arafah? Baik, persiapan kami sudah mempersiapkan dari sejak semalam. Bahwasanya koordinator menyampaikan kita akan berangkat pukul 5 pada subuh dan kita sampai Arafah pukul 6.30. Baik, lalu bagaimana Pak hingga saat ini pantauan kondisi kesehatan rekan-rekan di sana yang akan ikut menyelenggarakan ibadah haji, khususnya wukuf ini, khususnya untuk WNI Pak? Baik, alhamdulillah di sini dari yang saya lihat semuanya sehat dan para WNI sehat di sini. Dan tadi saya baru saja melihat ada warga lain di sini yang mengalami kecapean ya dan sedang dibantu pihak kesehatan seperti itu. Baik, Pak Nia, mengingat saat ini masih di tengah pandemi COVID-19 dan tentunya protokol di sana begitu ketat, bagaimana kalau pantauan Bapak suasana di sana dan juga penjagaan dari petugas untuk mengingatkan terus protokol-protokol kesehatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Ya, betul. Baik, terkait protokol kesehatan di sini cukup ketat karena memang sejak awal kita saat menaiki bus, kita hanya 20 orang saja, kemudian pada saat masuk ke Padang Arafah berbagai tim medis sudah siap dan pada saat masuk gerbang pun kita sudah disiapkan masker, tes suhu serta sarung tangan seperti itu. Baik, Pak Niam, ini tentunya Pak Niam menjadi salah satu WNI yang berkesempatan ikut dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mungkin boleh diceritakan awal mulanya ceritanya seperti apa Pak, rangkaiannya dan juga mekanismenya Pak? Baik, awal mula memang saya menunggu keputusan dari pemerintah Saudi untuk apakah ada yang namanya haji tahun ini karena memang cukup terlambat ya untuk membuka haji itu. Kemudian ada informasi hanya 60.000 jamaah saja. Untuk saat itu ada beberapa syarat yang memang cukup ketat sehingga kita harus melihat apakah kita bisa masuk dalam kategori itu. Di antaranya usia tertentu dari 18 kemudian kita harus sudah vaksin 2 kali, kemudian kita belum haji selama 5 tahun, ataupun tidak melakukan haji selama 5 tahun, dan kita mendaftarkan, setelah itu ada pengumuman lewat SMS, setelah SMS itu masuk, diberikan pilihan untuk model ya ataupun pembayarannya dengan fasilitas tertentu.
ada 3 macam, dari mulai yang mahal sampai yang murah seperti itu. Kemudian kita mendapat pengumuman melalui travel haji yang mana nanti kita selalu berkomunikasi dengan agen travel tersebut. Baik, Pak Niam, kalau kita lihat jemaah ini sudah mulai menempati tenda-tenda yang disediakan. Lalu sebenarnya pembatasan yang dilakukan dalam pandemi COVID-19 ini seperti apa? Hanya ada boleh berapa orang yang masuk, kapasitasnya berapa persen begitu, Pak? Baik, saya termasuk golongan rombongan pertama yang memasuki wilayah Padang Arafah ini, dan di dalam tenda ini terdapat 40 orang yang mana setiap orang mendapatkan satu tempat seperti tempat duduk yang cukup nyaman dan ada jarak-jarak yang cukup untuk kita bisa distancing seperti itu. Baik. Dan fasilitas kesehatan pun cukup lengkap. Baik. Terima kasih Pak Niam. Kita bergabung ke Pak Endang Jumali terlebih dahulu. Pak Endang, bagaimana jalannya rangkaian ibadah hari ini dan mungkin boleh diceritakan tadi bagaimana perjalanan dari Mina menuju Arafah? Baik, terima kasih TV One. Saya sudah berada di depan tenda yang akan ditempati oleh kami. Saya sedikit ingin menceritakan bagaimana prosesi pemberangkatan jemaah dari Mina. Sejak semalam memang sudah dinotifikasi ke setiap grup bahwa pemberangkatan dari Mina akan dimulai sekitar pukul 7 pagi. Lalu setelah itu jarak sekitar 10-20 menit perrombongan akan bergerak menuju ke gerbang untuk naik ke bus. Nah setelah itu tetap ya prokes kesehatan juga dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian di per bus juga ada 20 orang. Dan alhamdulillah kita bisa tahu bahwa ternyata di waktu pandemi ini hanya cukup 15 menit saja dari Mina ke Arafah yang biasanya ketika waktu normal itu bisa sampai 20-25 menit. Dan alhamdulillah prosesi tadi di Mina cukup lancar. Kemudian juga setiap grup diarahkan untuk menuju ke busnya yang sudah disediakan. Jadi prosesnya seperti itu. Dari mulai tadi malam sudah ada instruksi dari setiap pimpinan grup atau dari guide, dan setiap jemaah diharapkan untuk bersiap menuju ke busnya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah tiba di depan tenda di Arafah. Baik, Pak Endang, lalu berdasarkan data ataupun informasi yang Anda peroleh, ada berapa WNI yang hari ini ataupun yang ikut dalam prosesi ibadah haji tahun 2021? Ya, terkait dengan pendataan, memang kami cukup mendapat kesulitan. Pertama, pendataan itu kan langsung oleh Kementerian Haji di Pusat Statistik Data Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga kami terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penanggung jawab data statistik itu. Pada awal mula memang diketahui di angka 327. Tetapi seiring dengan waktu dan terus saya juga berkomunikasi dengan mereka, dan data-data terakhir untuk sementara mungkin di angka 350-an. Karena saya juga terus melakukan monitoring dengan beberapa WNI yang berdekatan tendanya untuk melakukan investigasi terkait dengan data ini. Ya mudah-mudahan nanti ada data valid yang diberikan oleh Kementerian Haji kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui. Tapi mereka mengatakan estimasi di antara 300 sampai 400-an jemaah haji WNI yang terdaftar di tahun ini. Baik, Pak Endang, terkait dengan rangkaian ibadah haji ini, apakah nanti ada khutbah wukuf yang akan diselenggarakan di sana atau seperti apa? Karena saat ini masih di tengah-tengah pembatasan dan juga protokol kesehatan yang begitu ketat. Ya, tentu ada khutbah wukuf ya, bagaimana yang sudah kita ketahui dalam ritual manasik ibadah haji. Dan ini juga bisa didengarkan, bisa disiarkan melalui berbagai bahasa, ada 10 bahasa. Bisa di-download aplikasi untuk bisa mendengarkan khutbah wukuf dari Masjid Namirah. Dan saya dengar bahwa khutbah wukuf akan disampaikan oleh Syekh Bandar.
Baik, Pak Endang, ini nantinya akan ada berapa gelombang untuk para jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, tahun 2021? Kalau kita lihat dari schedule yang sudah disampaikan di smart card, memang kalau wukuf ini ya sama ya, artinya seluruhnya harus ada di Padang Arafah pada hari ini. Kemungkinan nanti bagaimana kita ketahui secara literatur fikih ya dimulai dari tergelincir matahari atau sekitar ba'da zuhur sampai terbenam matahari. Dan sesuai tentatif yang sudah dibagikan oleh travel ke masing-masing jemaah, pergerakan menuju Muzdalifah dari Mina nanti itu tergantung dari travel masing-masing. Tetapi semua jemaah akan berada di Muzdalifah sampai waktu subuh untuk menjelang lontar Jumrah Aqobah. Lalu kemudian balik kembali ke Mina untuk ganti pakaian. Dan habis itu kita langsung ke Tawaf Ifadah. Dan selesai sudah rangkaian di tanggal 10. Kemudian nanti masuk di tanggal 11 dan 12 untuk Ayyamut Tasyrik atau Jumrah Aqabah, Kubra, Wusta, dan Sugro. Dan kebetulan kami di rombongan travel kami itu minal muta'ajilin. Jadi dari nafar awal sampai tanggal 12. Setelah itu kita tawaf wada dan kembali ke rumah masing-masing. Oke, baik Pak Endang. Kita beralih ke Pak Niam. Kita mau tanya Pak Niam, nanti setelah rangkaian ibadah wukuf begitu yang berlangsung di Arafah, nanti selanjutnya jemaah-jemaah ini akan dibawa kemana, Pak? Baik, untuk setelah kita wukuf di Arafah ini kita akan diarahkan ke Muzdalifah, yang mana nanti kita akan habis di sana hingga subuh nanti ya. Setelah itu kita akan dibawa ke Mina kembali untuk berganti pakaian. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Niam, dan sebelumnya juga sudah ada Pak Endang Jumali yang bergabung bersama kami dari Arafah. Kita harapkan prosesi ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar dan juga teman-teman di sana, WNI di sana semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.